Baik, kami akan menyediakan tutorial dalam penggunaan Innova RME Nexus dari PT Innoview Indotex dengan izin PSE, Kominfo, Medictech. Kemudian pada halaman awal akan tersedia dashboard login seperti ini dan password akan kami berikan kepada pemilik klinik. Masukkan password di sini dan klik login. Kita masuk ke halaman home, yaitu halaman utama dalam penggunaan rekam medis ini. Pada tutorial kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah bagaimana menggunakan RME ini di dalam lapangan. Yang kedua, bagaimana menggunakan RME ini untuk pengiriman data ke Satu Sehat, di mana di Satu Sehat tersebut data yang akan kita gunakan adalah fitur e-counter atau kedatangan pasien. Kedua adalah condition, yaitu mengirim data diagnosa medis dan data pasien serta data dokter. Yang ketiga adalah pengiriman tanda-tanda vital. Kembali lagi kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu bagaimana menggunakan RME ini pada kondisi lapangan. Pada kondisi lapangan atau di kondisi di klinik tersebut, yang pertama kali kita lakukan adalah wajib pasien tersebut menggunakan KTP. Jadi kita minta KTP pasien, kemudian kita verifikasi di sini di pasien lama. Kita klik pasien lama, kita ketikkan sesuai KTP nama pasien tersebut. Apabila kita ketikkan gini dan kita klik cari, ternyata pasien tersebut belum ada, maka kita pastikan bahwa pasien tersebut belum pernah berobat ke klinik kita. Maka kita akan mendaftarkan pasien tersebut di register pasien baru. Kita akan daftarkan nama pasien tersebut. Ini hanya contoh, untuk NIK kita masukkan ke sini. Contoh ya. Dan namanya Kenny tadi yang berobat. Kemudian nomor rekam medis disesuaikan dengan nomor rekam medis klinik. Dan tanggal lahir di sini kita sesuaikan dengan tanggal lahir pada KTP pasien. Ini ada scroll ke bawah gini. Apabila tanggal ditpacker tanggal ini di bawah, kita scroll ke bawah gini. Yang di ini. Kita masukkan tanggal lahir pasien. Kemudian kita pilih tahun di sini. Klik tahun. Di sini kita scroll ke bawah sesuai tahunnya. Kemudian bulan, kita klik bulan. Bulan, kita klik bulan, misalnya bulan April, tanggal 3 misal. Di sini maka tanggal 3 bulan 4 2011, kita submit, maka datanya akan masuk ke sini, ke dashboard pasien tersebut atas nama Kenny. Kemudian nomor RM-nya dan nomor induk pasien serta data tanggal lahirnya. Di sini masuk ke dalam biodata pasien di kolom sebelah kiri. Untuk kolom sebelah kanan adalah untuk menyimpan riwayat pengobatan. Kemudian pasien yang berobat tadi akan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital oleh perawat dengan menambahkan berobat, karena berobat untuk pertama kali. Misalnya mata merah keluhannya, mata terasa gatal. Pemeriksaan fisik di sini misal kesadaran CM, tampak mata merah. Kemudian drop and file ini bisa untuk memasukkan data foto atau data penunjang. Kemudian kita masuk ke sini ketika pasien ditensi, maka perawat akan memasukkan tensinya. Sistol 100, bawahnya 70 untuk diastolnya. Heart rate misalnya 87, kemudian suhu badan, ketika suhu badannya normal 37,2,
koma maka akan menggunakan titik, bukan koma ya. Kita gunakan titik di sini. Pernapasan 21. Misalnya diagnosanya nanti kosong dulu, nanti akan bertemu dokter dan terapi juga kosong. Kemudian kita pilih dokternya, kita klik di ini. Misalnya dokter Yesi. Kemudian kalau udah selesai semua akan disubmit. Maka data tersebut sudah masuk ke riwayat pengobatan pasien pada hari itu. Hari ini tanggal 28 bulan 1. Maka data yang masuk nanti tanggal 28 bulan 1 jam 5 ini ya, di jam ini 17.41 data tersebut akan tersimpan. Nah, data tersebut masuk ke kolom sebelah kanan yaitu riwayat pengobatan di sini. Nah, ini untuk terapi obat dan diagnosa medis nanti akan di input oleh dokter ketika pasien sudah bertemu dengan dokter. Nah, kita panggil pasien tersebut untuk bertemu dokter dan dokter tinggal masukkan pasien. Kita konfirmasi kepada pasien tersebut dengan menunjukkan KTP atau catatan note juga bisa. Dengan catatan tersebut kita bisa mengetahui nama pasien tersebut, bisa kayak ini. Kita klik view EMR. Data yang tadi ini dokter sudah akan melihat pemeriksaan fisiknya, tensinya, TTV dan lain sebagainya, suhu badan dan lain-lain. Kemudian dokter akan memeriksa, kemudian setelah memeriksa dokter akan mengklik edit. Di sini dokter akan menginput diagnosa penyakitnya ya. Di sini misalnya dokter konjungtivitis, viral konjungtivitis. Maka dokter Yeni akan memasukkan diagnosa medisnya. Kemudian akan memasukkan juga terapi obatnya, misalnya franchise, tetes mata misalnya. Kemudian akan mengupdate treatment. Maka dokter sudah menginput tindakannya berupa pemberian obat, tetes mata, dan diagnosa medisnya sudah terinput. Begitulah proses dalam pengobatan pasien atau dalam sesi ini, yaitu untuk penginputan data di lapangan. Kita akan masuk ke sesi kedua,